baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Pujian yang berkata, "Semua Baik". Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, yang menjadi tema renungan kita pada hari ini adalah kita berharga di mata Tuhan, yang terdapat dalam nas Alkitab kita dari Yesaya 43 ayat 4. Kita bisa membacanya. Yesaya 43 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, berharga. Bagaimana rasanya kalau dalam sebuah kesempatan kita tidak dihargai, ataupun ketika ada seseorang yang mengundang kita ke suatu pesta ataupun ke ulang tahun, kita udah datang tapi tidak ada disediakan bagi kita tempat duduk ataupun tempat yang untuk kita santai gitu mengikuti acara itu. Pasti kita merasa gak dihargai gitu kan. Kalau misalnya saya itu langsung pergi ke belakang, mundur, terus kabur pulang. Ngapain kita coba di tempat itu kalau kita nggak di kayak mana dibilangnya, kita nggak dihargai gitu datang ke tempat itu. Nah, secara perlahan-lahan pasti kita akan beranjak dari tempat itu. Nah, tapi itulah cara dunia, berbeda dengan menurut firman Tuhan yang menjadikan kita sangat berharga di matanya. Keberadaan manusia tidak ada yang benar, seorang pun tidak, atau terdapat dalam Roma 3 ayat 10. Baiklah, bisa dibacakan oleh teman kami. Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ada pepatah yang mengatakan, tak ada gading yang tak retak, dan tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Nah, sehebat apapun seseorang itu, pastilah ia pernah melakukan kesalahan. Yang membedakannya adalah, tidak semua orang mau mengakui kesalahan, ya atau tidak? Mengakui kesalahan bukanlah hal yang sangat mudah dilakukan dan memerlukan keterbukaan serta kerendahan hati. Karena apa? Ya, karena salah satunya adalah karena gengsi, takut ditolak ataupun dianggap rendah. Seringkali orang tidak berani mengakui kesalahannya, malah dia berusaha menutupi kesalahannya itu. Dan yang mau menyatakannya itu hanya yang berjiwa besar, yang pasti mau mengakui kesalahannya walaupun dibutuhkan itu adalah keberanian. Nah, dari keberanian ini
kita dalam mengakui kesalahan akan menunjukkan kualitas kita sebagai anak Tuhan yang berjiwa besar. Belajar untuk menghargai orang lain dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana mungkin jika kita tidak bisa menghargai orang lain kalau diri kita sendiri pun kita tidak mampu untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, dari cerita ini, dari ayat kita tentang kita berharga di mata Tuhan, saya mengambil salah satu contoh, yaitu dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Cerita tentang seorang anak yang hilang yang melakukan kesalahan besar dalam hidupnya, meminta harta dari ayahnya lalu menghamburkannya dengan hidup berpoya-poya sampai akhirnya melarat dan terlunta-lunta. Bahkan ia mengisi perutnya pun dengan ampas makanan apa kita bilangnya, ampas ternak gitu. Dia pun nggak ada gitu, nggak ada yang ngasih sama dia. Tetapi dalam Lukas 15 ayat 16, dalam Lukas 15 ayat 16 ini mengatakan, karena menderita si anak menyadari kesalahannya dan merasakan penyesalannya kepada bapaknya. Nah, dari kesadaran inilah merupakan langkah positif untuk menuju kesembuhan ataupun pemulihan dalam diri kita. Dari perumpamaan tadi, ia pulang ke rumahnya karena teringat bahwa kasih bapaknya lebih besar daripada kesalahannya. Sejak apapun kita di mata orang lain, tapi bagi Tuhan kita itu sangat berharga. Apalagi kalau kita benar-benar memiliki kesadaran yang telah melakukan banyak kesalahan dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kasih Tuhan itu selalu besar daripada segala kesalahan kita. Namun ini bukanlah alasan sebagai kita untuk melakukan dosa, melainkan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Betapapun besar kesalahan kita, Dia tidak pernah memutuskan hubungan dengan kita. Justru kitalah yang seringkali menjauh dari Dia. Maka dari perumpamaan tadi, segeralah si bungsu bangkit dan pergi kepada bapaknya dengan penuh pengharapan. Nah, bila kita segera menyadari kesalahan kita dan bangkit ataupun memiliki pembaruan dan pemulihan, seringkali menunda-nunda untuk mengakui kesalahan kita terhadap orang lain, terlebih kepada Tuhan. Kita selalu memiliki alasan dan posisi ataupun tawar terhadap apa yang kita perbuat. Walaupun kita sering melakukan tawar-menawar terhadap Tuhan agar jangan meninggalkan kita, tetapi Ia tetap sayang dan peduli ke dalam keberadaan kita. Asalkan kita benar-benar mau mengakui ataupun mengampuni orang lain dan mengakui kesalahan kita dengan tulus hati kepada Tuhan. Maka dengan tangan terbuka Tuhan akan membuka jalannya bagi kita. Sama halnya dengan cerita anak yang hilang tadi, yang pergi meninggalkan orang tuanya dan menghambur-hamburkan uang pemberian orang tuanya setelah ia menyadari kesalahannya dan ia segera bangkit untuk kembali kepada ayahnya. Ini kan dia udah mau pulang ke rumah, mungkin dia udah siap untuk dimarahi ayahnya ataupun bapaknya. Tapi uniknya dari cerita ini, saat bapaknya lihat anaknya dari jauh, ia berlari. Dia bilang gini ke anak itu, dia membilangnya dia mencium, merangkul, bahkan dia sangat senang sekali melihat anaknya ini. Bahkan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bukan tamparan, bukan pukulan ataupun bukan caci makian yang diberikannya kepada anaknya ini, tapi ia melakukan kebaikan kepada anaknya, memeluknya gitu. Nah, tapi karena apa? Ya karena bapaknya mau mengingatkan dia bahwa identitasnya itu adalah sebagai anak, karena dia sangat menghargai anaknya. Kadang gitu ya, kita merasa kita itu terlalu kotor, kita itu terlalu nggak layak untuk ngalamin kasihnya Tuhan ataupun cintanya Tuhan lagi untuk balik ke Tuhan. Padahal Tuhan itu kan lagi pengen kali nggak sabar mendengar setiap cerita, doa kita, keinginan kita gitu. Nah, karena si anak tadi dia mau berlari, dia mau mendapatkan kita, dia mau merangkul, dia mau mencium kita ya, karena nggak ada yang terlalu kotor yang nggak bisa Tuhan terima, dan nggak ada yang nggak layak yang nggak bisa Tuhan ubah, dan nggak ada yang terlalu bodoh yang nggak bisa Tuhan ubah. Nah, satu perumpamaan lagi tentang domba yang hilang.
Tuhan meninggalkan ke-99 dombanya untuk mencari satu yang hilang, bukan karena 99 yang lain ini tidak berharga bagi Tuhan. Nah, domba yang hilang ini sangat berharga bagi Tuhan. Maka saat lagi hilang, Tuhan cari berbagai cara untuk dimanapun kalau anak kesayangannya ini harus pulang. Anak ini harus ditemukan. Anak kesayangan saya itu harus diselamatkan. Pokoknya harus ditemukan gitu kan. Nah, karena apa? Ya karena sepenting itu dan seberharga itulah buat Tuhan. Jadi saya mau ingatkan buat kita semuanya dan buat diri saya sendiri juga hari ini bahwa semuanya untuk gimana ya, untuk diri kita. Kalau kita merasa nggak layak, kita nggak berharga buat orang, untuk banyak orang yang menyakiti hati kita, bahkan orang tua kita pun ngomongkan hal yang tidak mengenakan hati kita, membuat diri kita gitu jatuh gitu ataupun down. Saya cuma bilang sama kita kalau Tuhan itu sangat dan sangat sayang banget sama kita. Bahkan kita itu semuanya itu disamakan. Kita itu dicintai, kita itu dihargai Tuhan, dan kita itu dilayakkan Tuhan. Karena apa? Ya karena Tuhan itu sangat menyatakan bahwa kita itu anaknya. Nah, orang mau bilang ini mau enggak, tapi Tuhan, kalau Tuhan berkata kalau dia itu adalah anak saya dan itu adalah berharga bagi saya. Amin. Nah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kita. Sebuah pertanyaan ini akan membuat kita merenung. Apakah kita pernah menyadari bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan? Ya, Tuhan tidak pernah memandang rupa, jabatan, ataupun kekayaan yang kita miliki. Misalnya kita itu cantik, keriting, hitam, kurus, gendut, itu semuanya itu sama di mata Tuhan. Nah, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melakukan hal yang besar di luar kemampuan kita, tapi Tuhan sangat dan sangat menghargai kesungguhan kita kalau kita mau bertobat dan menekuni firman-Nya. Nah, sesungguhnya bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 7b, bisa dibacakan oleh teman kami. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, jadi seburuk apapun kita di mata dunia ini, bahkan mungkin kita telah dihina, dicaci, dan direndahkan, tetapi kita tetap berharga di mata Tuhan. Yang menjadi kesimpulannya, seperti yang disampaikan dalam firman, hendaklah kita mengucap syukur dalam segala hal dan dalam segala perkara. Berhentilah untuk mengeluh dan bersungut-sungut dengan kondisi kita yang mungkin kita tidak bersebanding dengan orang-orang di luar. Sebab dengan ucapan syukur kepada Tuhan, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang baik. Kita tidak pernah tahu rencana indah Tuhan yang akan Tuhan rancangkan untuk kita. Karena itu, bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Sebab Tuhan menciptakan berharga dari semua ciptaan yang lain. Kalau Tuhan memberikan keindahan pada bunga-bunga, burung-burung, kita jauh lebih berharga dari itu semuanya. Nah, karena itu, kita sangat berharga di mata Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala situasi dan kondisi apapun. Ketika hari ini kita memiliki ataupun mengalami aniaya ataupun kesulitan dalam segala hal, ataupun kita tersakiti, tapi serahkanlah semua segala kekuatanmu itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Baiklah, sebelum kita menutup ibadah ini ataupun renungan ini, kita penyanyi dari Kidung Pujian yang berkata, hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan
pertolongan Tuhan buat kami hari ini. Ibadah kami telah selesai Tuhan. Berkat Tuhan, renungan yang kami terima, berdoa itu terteguh dalam hati kami Bapa yang baik. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.